Dara, kamu akan segera melahirkan. Lebih baik kita perjelas semuanya hari ini, biar gak ada pertengkaran nanti. Bu, apa ini? Kamu baca biar tahu. Aku lebih senang terus terang soal apa yang tidak aku sukai. Ibu, apa maksudnya ini? Singkatnya, anak muda sekarang harus punya kemandirian. Kami yang tua-tua ini sudah gak kuat. Kalau kamu mau aku membantumu, maka aku harus memperjelas peraturannya, biar nanti enak waktu mengerjakannya. Ibu, ini terlalu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Aku sudah kerja keras selama ini. Di masa tua jadi babysittermu. Dari mana logika seperti itu? Ibu, aku gak bisa menandatangani ini. Terus, gimana? Siapa yang akan merawat anakmu? Jangan khawatir, aku gak akan merepotkanmu. Aku akan merawatnya sendiri. Kamu gak punya kewajiban, jadi aku gak akan menuntutmu. Ngomong aja gampang. Kamu gak perlu memaksakan diri. Ngerawat anak itu gak mudah. Nanti kalau kamu nangis, jangan mohon-mohon padaku ya. Mudah atau enggak, itu tergantung aku dan Arya. Kalau kamu khawatir aku merepotkanmu, kamu bisa pulang kampung sekarang. Aku gak akan menghentikanmu. Oke, kamu merasa mampu ya? Kalau kamu gak mau aku di sini, aku pergi hari ini. Nanti pasti kamu akan butuh bantuanku. Bu, Ibu. Kenapa belakangan ini kamu sering muntah? Aku ambil cuti aja ya. Jangan. Cuti ayah akan dihitung saat rawat inap. Kalau cuti sekarang, pendapatan kita akan terputus. Tapi... Gak apa-apa, aku akan bertahan. Aku pengen tahu kabar menantuku. Jangan khawatirin dia. Arya harus kerja. Ibunya jauh. Beberapa hari aja, mereka bakal mohon-mohon padaku. Lain kali jangan mandi sendiri lagi. Kamu hampir jatuh hari ini. Tunggu aku pulang, aku akan membantumu. Iya, aku tahu. Ambilin aku minum ya, aku haus. Oke. Halo, sayang. Kayaknya aku mau melahirkan deh. Hai, ini sudah lebaran yang ketiga. Apa menantuku tahun ini juga tidak akan kemari? Gak kesini gak apa-apa, siapa peduli? Kamu enggak, tapi aku peduli. Lihat Marni, dia ngajak cucunya bermain setiap hari. Aku sangat iri. Kalau enggak karena perjanjian bodohmu itu, kita enggak akan menyedihkan kayak gini. Kamu, kenapa sih sangat gelisah? Cepat atau lambat mereka akan datang ke sini. Selama 3 tahun, pernah enggak kamu melihatnya lulu? Bahkan ucapan selamat hari raya, di chat aja enggak ada. Kamu itu sudah menyakiti mereka. Kamu cepat minta maaf. Aku mau lihat cucuku. Aku gak mau. Kamu. Aku kirimin uang saku. Dia gak akan menolak uang. Dikembalikan. Kamu pantas digituin. Kenapa dikembalikan? Arya. Ibu, kenapa kamu di sini? Aku mau ngomong sesuatu. Apa? Kan bisa lewat telepon. Sudah 3 tahun. Istrimu gak pernah membiarkanku melihat cucuku. Lebaran gak ke rumah. Aku kasih uang saku. Malah dikembalikan. Aku itu neneknya. Tapi kenapa dia malah kayak gitu? Ibu, masa sih kamu gak tahu kenapa dia kayak gitu? Cuma karena perjanjian itu. Bukannya dia tidak menandatanganinya. Terus kenapa masih dibahas? Kamu menyebutnya kayak gampang banget. Kamu tahu gimana dia melewati 3 tahun ini? Luka episiotominya mengalami peradangan, demam sampai 39 derajat. Aku menggendong anakku dan dia diinfus di rumah sakit. Saat usianya 9 bulan, dia sakit pneumonia. Dan waktu itu, aku harus berjalan bisnis, dan dia menjaga bayinya sampai kecapean. Aku gak pernah ngomong padamu. Apa kamu tahu bagaimana dia melewatinya? Itu karena janji itu dia tidak butuh bantuanmu. Dia mempertaruhkan nyawanya, dan kamu bilang waktu itu kamu tidak punya kewajiban. Kamu akan memohon-mohon padaku. Ibu, kata-katamu itu seperti pisau. Dara ingat sampai sekarang. Kamu pun mengingatnya. Keluarga itu bukan tentang kewajiban, tapi tentang kata saling. Kamu sendirilah yang menutup pintu keluarga sedari awal. Sekarang kamu merasa kesepian, ingin melihat cucumu. Itu hal yang wajar. Tapi langkah pertama cairkan suasana, bukan dengan uang saku. Tapi kamu harus mengerti situasinya. Kamu harus membuka sendiri hatinya yang tertutup, dan ucapkan maaf kepada Dara dengan tulus. Bukan demi bisa melihat cucumu, tapi karena kamu pernah menyakitinya.